Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengadili laporan dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK soal syarat batas usia Capres-Cawapres akan mengumumkan hasil pemeriksaan besok 7 November 2023. Selain memeriksa 9 hakim konstitusi, Majelis Kehormatan MK juga telah memeriksa 5 pelapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi siap mengumumkan hasil sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dalam putusan batas usia minimal Capres dan Cawapres pada 7 November 2023. MK menyatakan telah membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan tersebut. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menerima 21 laporan yang masuk soal dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi MK dilaporkan atas pelanggaran etik terhadap putusan perkara syarat usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023. 9 Hakim Konstitusi pun diperiksa Majelis Kehormatan MK. Bahkan, Ketua MK Anwar Usman diperiksa 2 kali oleh Majelis Kehormatan MK. Jelang putusan Majelis Kehormatan MK yang akan dibacakan, Anwar mengaku siap atas kemungkinan sanksi yang akan ia terima. Ini ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusannya atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Prof, dengan tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi ataupun? Semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyebut bukti telah lengkap termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV soal materi gugatan yang sempat ditarik lalu diajukan kembali ke MK. Putusan ini nantinya akan menjawab masing-masing tuduhan atau laporan dari pelapor. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Yang sangat bermasalah ini terbukti bersalah. Iya loh. Banyak laporan. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Padahal kami ini ad hoc ditugasi hanya 30 hari, tapi alhamdulillah kita selesaikan 15 hari. Bukan hanya memeriksa 9 hakim, Majelis Kehormatan MK juga telah memeriksa 5 pelapor dalam persidangan. 5 pelapor yang dihadirkan yakni atas nama Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia, dan Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah. Salah satu pelapor menyebut putusan Hakim Konstitusi soal perkara syarat batas usia Capres-Cawapres telah melanggar Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pelapor meminta Majelis Kehormatan MK untuk memberhentikan secara tidak hormat 3 hakim yang menyetujui putusan itu atas nama Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Makanya putusan ini adalah pertentangan, putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah pertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Karena tidak diatur dalam Undang-Undang 45 tentang batas usia. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres kerap disebut untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bacawa pres. Meski demikian, Gibran enggan berkomentar banyak soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Gibran meminta semua pihak untuk menunggu putusan resmi MK. Ya ditunggu aja, oke? Makasih. Mas ini nggak khawatir mempengaruhi pencalonan jebakan? Ya ditunggu aja keputusannya, oke? Makasih. Di sisi lain, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menilai Majelis Kehormatan MK bisa memberi keputusan yang terbaik dan adil. Hasto mengatakan Mahkamah Konstitusi memang seharusnya berdaulat dan kembali sebagai benteng demokrasi.
Ya, kami percayakan pada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli. Ketika pengaduan begitu banyak dari akademisi, dari para ahli hukum tata negara, ini sebenarnya cerminan nurani yang terkoyak. Cerminan rasa luka yang mendalam ketika hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa demi kekuasaan. Kita nantikan apakah putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres melanggar etik. Jika terbukti, maka Hakim MK akan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan. Majelis Kehormatan MK juga dinilai tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, putusan MK bisa digugat lagi untuk uji materi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Gedung MK Jakarta. Abel, selamat siang. Jadi jelang pembacaan putusan besok, untuk hari ini apa agenda dari MK? Ya, Paskalis, untuk agenda hari ini ada perundingan yang dilakukan di MK, di mana perundingan ini nanti akan menghasilkan apa yang menjadi keputusannya besok. Besok memang akan diputuskan dan akan didengar oleh publik apa putusannya pada tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, memang untuk perundingan ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasal 37, yakni 1, rapat Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup. Yang kedua, rapat Majelis Kehormatan mengambil keputusan antara lain A, pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan, B, pembahasan hasil pemeriksaan lanjutan, dan C, pembahasan dan penyusunan putusan Majelis Kehormatan. Sehingga memang untuk agenda hari ini adalah perundingan, tetapi memang tertutup atau internal, sehingga kita hanya bisa menunggu nanti bagaimana selesai dari rapat perundingan yang dilakukan di kantor MK. Memang sebelumnya Paskalis dan juga saudara ada 21 laporan yang mengadukan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari sini mayoritas adalah aduan pada Anwar Usman, di mana ia ada konflik kepentingan Anwar Usman dalam melakukan uji materi perkara nomor 90 tentang usia calon capres dan juga cawapres. Nah, ini soal menyoal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan seorang capres atau cawapres ini berusia minimal 40 tahun. Kemarin memang sudah diperiksa, ada 9 hakim konstitusi yang diperiksa, lalu diperiksa kembali ada 3 hakim yang diperiksa, yakni ada Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, dan juga Arif Hidayat. Dalam pemeriksaan tersebut juga dari Ketua MK menyebutkan bahwa ada beberapa masalah di dalam hal tersebut begitu ya, seperti hakim-hakim dari Mahkamah Konstitusi ini dianggap sangat cepat berubah pikiran pada saat mengambil keputusan. Lalu juga ada dissenting opinion atau yang dianggap perbedaan opini begitu pada saat pengambilan keputusan, tetapi dissenting opinion ini dianggap terlalu jauh dari konteksnya. Nah, ini yang menjadi salah satu menjadi salah satu hal yang hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan hingga nanti putusan yang akan dilakukan besok pada tanggal 7 November 2023. Paskalis. Abel, lalu apa kira-kira yang jadi pertimbangan yang cukup kuat untuk keputusan yang akan dibacakan besok? Ya, tentu saja menjadi pertimbangan MK adalah untuk saat ini memang MK ini sudah mengaku mengantongi cukup bukti ya, dan sudah menemukan titik terang berkaitan dengan pelanggaran etik para hakim konstitusi. Nah, kalau kita melihat sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, alat bukti adalah surat atau tulisan, kemudian keterangan, saksi keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan, dan berupa elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Di sini MK memiliki bukti kamera pengawas atau rekaman kamera pengawas atau CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan yang pernah dilakukan. Nah, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan MK, di mana besok putusannya akan dibacakan
pada saat putusan dibacakan pada 7 November 2023. Mas Kalis. Baik, terima kasih. Abel Insani melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.